Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembelajaran bab ke-11 yang berjudul Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat yang merupakan pembelajaran kelas 9 semester 2. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab ke-11. 3.11 memahami ketentuan kurban dan akikah. 4.11 menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Nah, di dalam pelajaran bab akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat, yang akan dibahas adalah akikah dan kurban, mulai dari ketentuan hewan akikah dan ketentuan hewan kurban, pembagian daging akikah, pembagian daging kurban, hikmah pelaksanaan akikah dan hikmah pelaksanaan kurban. Dengan mempelajari bab ini diharapkan sikap mulia yang akan kamu miliki sebagai berikut: memiliki kepedulian kepada sesama, empati kepada orang lain, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita masuk, yang pertama adalah akikah. Apakah yang dimaksud dengan akikah? Menurut bahasa, akikah artinya memutus atau melubangi. Sedangkan menurut syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya, lalu ia diberikan nama yang baik. Perhatikan sabda Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah. Arti lengkapnya, dari Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Dicukur rambut kepalanya dan ia diberi nama. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adapun hukum dari pelaksanaan akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan dan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Berikut ini adalah ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing ataupun domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Lalu bagaimana dengan pembagian daging akikah? Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian daging kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Berikut ini adalah hikmah pelaksanaan akikah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang keempat, dengan ridho Allah SWT, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Hikmah yang kelima adalah merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Kita masuk, yang kedua adalah kurban. Dalam istilah fikih, hewan kurban biasa disebut dengan al-udhiyah atau bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Sementara secara syariat,
Kurban ialah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan terputus. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila tidak melaksanakannya, hukumnya adalah makruh. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang saja. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha. Yang keempat, belajar bersikap dermawan dan tidak kikir. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, memusnahkan sifat tamak, rakus, ingin menang sendiri, dan sewenang-wenangnya. Demikianlah pembahasan materi tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.